Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kita akan memberikan tutorial servis lampu Visicom 15 watt. Sebelum dilanjut, mohon dukungannya untuk subscribe channel kami agar kedepannya kami lebih semangat lagi dalam memberikan tutorial seputaran elektronik. Oke, langsung aja kita eksekusi. Kita buka dulu untuk casing penutupnya. Dan tampak untuk elko-nya ada 2 buah elko yang meletus. Dan juga tampak untuk IC-nya juga pecah. Kita zoom biar lebih kelihatan. Itu tampak IC-nya juga pecah dan kedua elko-nya meletus. Langsung aja kita bersihkan dulu untuk lem ataupun silikonnya agar nantinya lebih mudah melepaskannya. Kita lepaskan untuk pinasnya dengan menggunakan cutter. Selanjutnya kita lepaskan dratnya. Selanjutnya kita dorong bagian pinggir PCB menggunakan obeng agar terlepas. Langkah berikutnya kita lepaskan dulu untuk soketnya agar nanti tidak mengganggu saat pelepasan chip LED yang rusak. Selanjutnya kita tes untuk chip LED-nya dengan menggunakan power supply sesuai dengan tegangan chip LED-nya. Biasanya ini menggunakan tegangan 9 volt. Berhubung setelah dites menggunakan power supply 9 volt untuk chip LED-nya banyak yang mati, maka nanti akan kami ganti semuanya. Dan juga untuk chip LED-nya udah agak kehitam-hitaman, jadi nanti akan kita ganti semuanya dengan chip LED yang baru 9 volt. Kita beri flux agar lebih cepat untuk meleleh timahnya sehingga mudah untuk melepaskan chip LED ataupun komponen yang mati. Biasanya dalam pelepasan chip LED ini diperlukan kesabaran karena untuk chip LED-nya biasanya timahnya keras banget, jadi lama untuk melelehnya.
Walaupun sudah panas, terbukti dengan adanya asap, tapi untuk chipletnya masih belum bisa dilepaskan, dan kita tunggu sampai nanti bisa dilepas. Soalnya kalau kita naikkan suhu pelepas lednya nanti akan menggelembung untuk PCB-nya. Dan ini udah mulai bisa dilepaskan. Meskipun chipletnya udah terlepas semua, tapi untuk elko-nya masih belum bisa dilepas karena untuk timahnya masih keras. Untuk selanjutnya kita kasih timah dulu untuk bekas chiplet yang dicopot tadi. Tetapi untuk timahnya jangan banyak-banyak, sedikit aja. Dan ini untuk pengganti chipletnya, kita buka dulu. Selanjutnya kita pasangkan di PCB-nya, tapi jangan sampai terbalik. Nanti kalau terbalik polaritasnya maka tidak akan menyala. Biasanya untuk pada PCB pada bagian yang lebar adalah min, sedangkan untuk yang sempit adalah bagian plus. Disesuaikan aja dengan chipletnya. Langkah berikutnya kita beri loop pada bagian chipletnya dengan tujuan untuk mempermudah untuk menata chipletnya agar lebih presisi dan juga agar chipletnya tidak terlalu panas. Sambil menata, sambil diteliti lagi, mungkin ada chipletnya yang terbalik polaritasnya, bisa dibetulkan. Selanjutnya kita lepaskan elko-nya, berhubung masih belum bisa. Kita menggunakan bantuan solder untuk melepaskannya. Kita kasih timah dulu agar lebih mudah nanti untuk melepaskan elko-nya.
Setelah terlepas, kemudian kita ganti dengan elko yang sesuai. Di sini kami menggunakan elko copotan dari mesin lampu yang udah rusak, soalnya nggak punya untuk elko yang baru. Selanjutnya kita copot yang satunya lagi untuk elko-nya yang meletus. Ini untuk IC-nya juga masih belum bisa dilepas karena kerasnya. Kita kasih timah dulu agar lebih mudah untuk melepaskan elko-nya. Kita menggunakan solder untuk melepaskan elko-nya karena untuk timahnya masih belum mencair. Nah, sekarang udah terlepas, kita kasih timah, kemudian kita ganti dengan elko penggantinya. Di sini kami juga menggunakan elko copotan dari mesin lampu yang PCB-nya udah terbakar. Kita ambil untuk elko-nya yang kebetulan masih bagus. Kita tambahkan timah agar lebih kuat melekatnya, biar tidak lepas nanti. Selanjutnya kita akan melepaskan IC-nya. Dan ini untuk pengganti IC-nya menggunakan seri DP9511S. Untuk yang aslinya kurang tahu soalnya udah nggak kelihatan, udah pecah untuk IC-nya, nggak kelihatan untuk nomor serinya. Kita lepaskan dulu untuk IC yang udah pecah tadi. Meskipun udah panas, tapi ini masih sangat sulit dilepaskan, makanya kita menggunakan bantuan solder. Setelah terlepas, kita tambahkan timah pada bagian pin-pin kakinya. Setelah kakinya udah presisi, selanjutnya kita tambahkan timah ataupun kita solder agar lebih connect untuk pin kakinya.
Setelah IC terpasang, kita teliti lagi apakah untuk chipletnya udah presisi. Kalau masih ada yang geser ataupun kurang pas pada jalurnya, kita benahi dulu, kita paskan. Karena mungkin saat tadi kita pindah atau saat kita mencopot elkonya tadi terdapat getaran sehingga untuk chipletnya berpindah posisi ataupun bergeser. Setelah dirasa udah presisi, untuk langkah berikutnya kita bersihkan menggunakan tisu untuk sisa fluk yang ada di PCB atau pada bagian chipletnya. Langkah berikutnya kita coba apakah untuk chipletnya udah bisa menyala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bisa menyala kembali. Berhubung untuk sisa fluknya masih ada, kita bersihkan kembali sampai bersih menggunakan tisu. Kemudian nanti kita bersihkan juga dengan menggunakan thinner agar bisa bersih maksimal. Selanjutnya kita pasangkan soketnya kembali, atau kalau nggak mau repot-repot dipasang, bisa langsung disolderkan aja kabelnya ke PCB-nya. Langkah berikutnya kita berikan lem silikon untuk casingnya agar memaksimalkan penyerapan panas ke casing. Selanjutnya kita pasangkan kembali untuk PCB-nya ke casing sambil ditekan agar bisa presisi.
Selanjutnya kita pasangkan untuk threadnya dan juga finishnya. Jangan lupa subscribe channel kami dan bagikan jika video ini bermanfaat. Selanjutnya kita coba kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, akhirnya masih bisa menyala. Demikian tutorial kali ini. Dari kami banyak sekali kesalahan dan kekurangannya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.